Selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan di GKI Ciledug Raya. Pokok-pokok warta jemaat Minggu 4 Oktober 2020 adalah sebagai berikut. 1. Kebaktian minggu dan kebaktian kategorial akan dilaksanakan secara online atau daring, dan majelis jemaat akan mengevaluasi secara periodik terkait hal ini. Seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas, dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan secara online atau daring sampai pemberitahuan lebih lanjut. 3. Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya akan tetap melayani ibadah penghiburan atau ibadah kedukaan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Bagi jemaat GKI Ciledug Raya atau simpatisan yang membutuhkan pelayanan atau informasi pelayanan lainnya, dapat menghubungi Penatua Prihatini atau Mas Andi di kantor gereja. 4. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS, atau dijemput ke rumah, khusus untuk jemaat lansia atau memiliki keterbatasan mengakses internet banking maupun QRIS. 5. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Hobart dengan tema "Keluargaku adalah kebun anggurnya". Kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakin dan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan, yakni bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, sumber damai sejahtera, pencipta kehidupan. Amin, 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 amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan pembukaan bulan keluarga yang biasanya kita sama-sama rayakan di bulan Oktober. Dan di awal bulan Oktober ini juga sebetulnya adalah masa di mana kita bersama-sama dengan umat Allah di seluruh dunia merayakan hari perjamuan kudus sedunia. Akan tetapi karena kondisi wabah pandemi COVID-19 membuat kita tidak dapat merayakannya saat ini. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, perjamuan kudus yang merupakan tanda dari sebuah persekutuan umat Allah, umat yang percaya pada karya keselamatan Allah dalam Kristus Yesus, dapat tetap kita hayati melalui bagaimana kita juga menghayati persekutuan tersebut di dalam keluarga kita. Maka ketika tema pada hari ini berbicara mengenai keluarga sebagai kebun anggurnya, maka kita mau diajak bersama-sama untuk melihat bahwa keluarga yang merupakan persekutuan terkecil yang ada di tengah-tengah umat Allah adalah bagian dari kebun anggur Allah yang juga harus kita hayati dan harus kita maknai di dalam kehidupan kita. Maka di dalam Yesaya 5 ayat 7a, Allah kembali mengingatkan. Ia berkata, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Maka marilah kita menghayati tema ini, menghayatinya dalam keluarga kita, bahwa kita, keluarga kita adalah kebun anggur Allah. Keluarga yang hidup di dalam Tuhan adalah kebun anggur Allah, dengan menyanyikan PKJ 289 ayat yang pertama, ketiga, dan yang keempat. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti lagu yang kita nyanyikan bersama tadi, keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Inilah keyakinan iman kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Akan tetapi tidak jarang di dalam kehidupan kita tidak dapat menjadi keluarga yang sungguh-sungguh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Terkadang ego, keinginan, berbagai pikiran, perkataan, dan perbuatan kita adalah pemimpin di dalam kehidupan keluarga kita, sehingga kita jadi melukai hati orang-orang yang ada di antara anggota keluarga kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita menyadari kita bukan manusia yang sempurna, penuh dengan kelemahan dan kekurangan, termasuk juga di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Mari kita berdoa memohon pengampunan dosa secara pribadi, dan saya akan menutupnya dalam doa pengakuan dosa secara bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah, terimalah seru pengakuan dosa kami. Kami sungguh menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, manusia yang membutuhkan kekuatan dan terlebih pengampunan dari Tuhan. Karena kami sangat rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Maka ya Allah, masing-masing kami bersama keluarga kami mau mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Tuhan, dengarlah, tiliklah setiap hati kami, agar sungguh kami dapat semakin dikuatkan untuk terus berproses di dalam hidup kami, berubah menjadi orang yang lebih baik, juga keluarga yang lebih baik. Kami menyerahkan seluruh seru dan pengakuan dosa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kepada setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembira
kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku, di namaku paling mulia, kirim kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu, dalam malaikat dalam sorga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi maupun di dalam keluarga kami meyakini bahwa kepala kehidupan, kepala keluarga kami adalah Allah sendiri. Maka biarlah hati kami dapat sungguh-sungguh diterangi oleh cahaya Roh Kudus Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, baik bagi pribadi kami maupun juga bagi keluarga kami. Kami mohon tuntunan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius
pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-46. Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pembukaan bulan keluarga ini, kita akan bersama-sama menggumulkan sebuah tema, yaitu keluargaku adalah kebun anggurnya.
Tema ini adalah tema yang terhubung langsung dengan bacaan Injil yang tadi kita baca, di mana Yesus memberikan perumpamaan tentang penggarap-penggarap anggur kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Perumpamaan ini bukanlah perumpamaan yang baru tentunya, karena perumpamaan ini diambil langsung dari Yesaya 5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus membicarakan mengenai penggarap-penggarap anggur yang disewakan oleh seorang tuan tanah yang membuka lahan anggur, maka Yesus hendak berbicara langsung kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang dipercayakan oleh Allah, seperti yang di Yesaya 5 ayat 7 katakan bahwa kebun anggur Allah adalah umat Israel. Maka orang-orang Farisi dan imam-imam kepala yang dipercayakan untuk melayani umat Israel juga digambarkan sebagai penggarap-penggarap kebun anggur Allah. Mereka dipercayakan umat Israel untuk dapat mereka kelola. Dan perumpamaan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, jika kita tarik ke dalam kehidupan saat ini, berbicara juga kepada kita. Ketika Allah tidak hanya mempercayakan ladang pelayanan kepada para pendeta, majelis jemaat, tetapi kepada semua umat percaya. Allah mempercayakan ladang pelayanan kepada setiap umat percaya, dan termasuk di dalamnya keluarga kita sebagai bagian dari ladang kebun anggur yang Allah percayakan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita berbicara tema Allah, keluargaku adalah kebun anggurnya, maka kita hendak diingatkan bahwa Allah adalah pemilik keluarga kita. Allah adalah yang menganugerahkan keluarga kita. Keluarga kita bukan sekedar milik kita pribadi. Keluarga kita bukan sekedar milik orang tua, anak atau istri kita, tetapi itu adalah milik Allah yang dipercayakan kepada setiap anggota keluarga. Setidaknya inilah yang kita yakini dalam teologi keluarga di GKI, ketika seorang atau dua orang dipertemukan di dalam pernikahan, itu pun adalah bagian dari anugerah Allah yang mempertemukan mereka untuk kemudian akhirnya mereka memilih untuk menjalankan kehidupan keluarga. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melihat Allah sebagai pemilik, maka siapakah kita? Sebetulnya konsep ini dikenal dengan konsep stewardship, atau kita adalah seorang pelayan yang fungsi kita adalah mengelola setiap hal yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan tanggung jawab kepada kita, termasuk di dalamnya keluarga kita. Sebagai seorang pelayan, sebagai seorang yang dipercayakan untuk menata, mengelola, dan melayankan setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita juga diajak untuk dapat bertanggung jawab terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Itulah mengapa di dalam Matius 21 ayat 33 sampai 46, Allah kemudian tidak hanya sekedar menyewakan kepada para penggarap itu, tetapi juga Allah meminta pertanggungjawaban dari para penggarap tersebut. Itulah kenapa Ia mengutus hamba-hambanya dan juga anaknya untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Ini adalah wujud dari sebuah pertanggungjawaban. Maka sebagai seorang yang Tuhan percayakan keluarga, Tuhan berikan tanggung jawab di tengah-tengah keluarga, kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, bagaimana kita mengelola keluarga kita, bagaimana kita mengelola setiap anggota keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita.
Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang tua, tetapi juga bagi anak-anak. Bagi orang tua, maka pertanyaan kritisnya adalah bagaimana selama ini kita mengelola setiap anak yang Tuhan percayakan untuk kita layani, atau mengelola anggota-anggota keluarga yang hidup bersama dengan kita. Bagaimana kemudian kita membangun pendidikan iman di tengah-tengah keluarga kita. Disinilah pertanggungjawaban kita kemudian perlu kita gumulkan, perlu kita renungkan. Bagaimanakah pertanggungjawaban kita kepada Allah? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengelola dengan baik pendidikan iman di tengah keluarga? Tidak jarang kita berpikir bahwa pendidikan iman itu hanya dilakukan oleh gereja atau hanya dilakukan oleh sekolah. Padahal Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pendidikan iman sebetulnya dimulai dari keluarga. Anak belajar mengenal Allah melalui keluarganya. Beberapa waktu lalu saya mengikuti seminar atau webinar dari salah satu lembaga yang membahas mengenai pendidikan anak di tengah keluarga. Di dalam berbagai survei yang diadakan, ditemukan bahwa anak-anak yang ternyata mengalami masalah kesepian atau mengalami tingkat stres yang tinggi, sehingga ia merasa tidak memiliki tumpuan, tidak memiliki pegangan dalam kehidupannya. Ternyata semuanya berasal penyebabnya dari tengah-tengah keluarga. Ia kehilangan sosok orang tua yang mendampinginya dan mendukungnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pendidikan iman itu dimulai dari keluarga. Anak ketika lahir, ia belajar dari keluarganya. Maka bagaimana keteladanan kita sebagai orang yang Tuhan percayakan untuk menggarap kebun anggurnya, yang ini keluarga kita dan dalam hal ini anak-anak kita. Di dalam ibadah online ini, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara memberikan sebuah teladan kepada anak-anak kita bagaimana kita beribadah dengan baik, tidak memperlakukan ibadah seolah-olah sekedar sebagai tontonan, tidak SMS-an, tidak bermain media sosial ketika kita beribadah. Apa yang kita lakukan, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu juga bisa ditiru oleh anak-anak kita. Bagaimana kita membangun pendidikan iman di tengah keluarga kita. Ini bukan sekedar tanggung jawab gereja. Gereja, sekolah bertanggung jawab untuk menolong orang tua untuk dapat membangun iman anak-anaknya. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak banyak menghabiskan waktu di tengah keluarga. Keteladanan yang mereka dapatkan dari keluarga mereka. Maka bagaimana selama ini kita memberikan pendidikan iman di tengah-tengah keluarga kita? Bagaimana selama ini kita membangun, mengajarkan anak-anak kita pendidikan iman? Setelah ibadah online ini ada ibadah anak, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara menemani anak-anak untuk mengikuti ibadah anak, sehingga ia tetap memahami konsep yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu mereka, dan bahkan bisa menerapkannya dalam hidup sehari-hari? Ataukah kita hanya membiarkan saja mereka untuk mendengarkan dan tanpa menolong mereka untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari? Ini pun bagian peran dari kita sebagai orang tua untuk dapat menolong anak-anak kita bertanggung jawab kepada kebun anggur yang Tuhan percayakan kepada kita. Allah memang mempercayakan kepada kita banyak hal. Ada pelayanan di gereja, ada pelayanan di kantor, ada pelayanan di berbagai tempat. Tetapi ingatlah, keluarga kita juga adalah ladang anggur Allah. Bagilah waktu kita dengan baik, sehingga keluarga kita dapat tetap kita layani dengan baik sebagai wujud pertanggungjawaban kita kepada Allah. Dan kepada anak-anak, Bapak, Ibu, dan Saudara, khususnya kepada anak-anak juga diminta untuk belajar,
untuk juga bisa menjadi pelayan yang baik di tengah keluarga. Mengelola keluarga yang dipercayakan Allah juga kepada hidupnya. Anak-anak tidak bisa memilih di mana ia lahir, tetapi anak-anak dapat menjadi saluran perpanjangan cinta kasih Allah kepada orang tua. Bagaimana anak-anak kemudian bertanggung jawab juga, belajar bertanggung jawab untuk bisa mengelola kebun anggur Allah, yaitu keluarganya. Apakah anak-anak terlalu sibuk dengan hobi mereka, dengan handphone mereka, dengan sekolah mereka, dengan teman-teman mereka, sehingga mereka lupa untuk juga menghabiskan waktu bersama dengan keluarga mereka. Bahkan ada beberapa ibadah yang khusus untuk anak-anak ataupun pemuda remaja. Apakah mereka juga menyempatkan waktu untuk bisa berbagi kasih dengan keluarga dalam ibadah keluarga di tengah-tengah ibadah daring yang kita adakan di masa PSBB ini? Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan kritis yang diberikan juga kepada anak-anak. Maukah kita belajar untuk bertanggung jawab dengan kebun anggur yang Tuhan percayakan kepada kita? Dan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah tidak hanya meninggalkan kita begitu saja. Di dalam kita menggarap kebun anggur, dalam hal ini keluarga, menata layani keluarga kita, mengelola keluarga kita, Allah juga memberikan pengingat-pengingat. Maka disinilah kita akan melihat bagaimana perumpamaan ini juga berbicara mengenai hamba-hambanya dan juga anaknya yang diberikan untuk mengingatkan para penggarap-penggarap anggur yang Tuhan percayakan untuk menggarap atau menata layankan dengan baik setiap anugerah yang Tuhan berikan, agar mereka dapat bertanggung jawab dengan baik. Dan para pengingat-pengingat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada di tengah-tengah kita. Mereka adalah komunitas iman kita. Mereka adalah firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada keluarga kita melalui berbagai hal. Dalam pembacaan Alkitab, dalam ibadah-ibadah, bahkan khotbah hari ini. Ini adalah pengingat yang Tuhan berikan juga kepada kita, agar kita dapat menjadi penggarap kebun anggur yang bertanggung jawab. Masalahnya adalah bagaimana respon kita ketika Tuhan mengingatkan ini. Di dalam perumpamaan ini kita bisa merespon seperti para penggarap anggur dalam perumpamaan ini. Kita menolak mereka yang mengingatkan kita. Bahkan dikatakan di sini lebih sangat ekstrim bagaimana mereka memukul hamba-hamba, membunuh hamba-hamba yang diutus oleh Tuhan pemilik kebun anggur itu dan melempari hamba-hamba tersebut. Bahkan secara berencana mereka juga merencanakan untuk membunuh anak dari pemilik Tuhan kebun anggur ini, yang tentunya kalau dalam perumpamaan ini diberikan kepada Yesus. Ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, mereka tidak mau mendengarkan Yesus. Padahal Yesus ada untuk menjadi pengingat bagi mereka. Nabi-nabi yang datang sebelum mereka, bangsa Israel mengeraskan hati sehingga mereka harus dibuang dalam masa pembuangan. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika Allah mengingatkan melalui komunitas kita, melalui firman Tuhan, apakah kita mau mengeraskan hati kita atau tidak? GKI Ciledug Raya banyak membangun belakangan ini seminar-seminar mengenai keluarga, agar keluarga-keluarga dapat diperlengkapi untuk dapat menjalani kehidupan sebagai keluarga Kristen, sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan keluarga untuk mereka kelola. Akan tetapi semuanya kembali kepada kita. Apakah kita mau terlibat untuk dapat diingatkan? Apa kita mau terlibat untuk dapat berproses dengan komunitas kita? Apa kita mau terlibat untuk diingatkan oleh komunitas kita? Mari kita tidak mengeraskan hati kita. Mari kita juga berproses. Allah akan menyediakan begitu banyak pengingat dalam hidup kita. Maukah kita juga terlibat di dalamnya? Dalam bulan keluarga ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, panitia bulan keluarga juga memberikan kesempatan kepada anggota keluarga untuk dapat
ikut dalam persembahan pujian bersama-sama di tengah-tengah komunitas bersama keluarga kita. Masing-masing anggota keluarga dapat mengirimkan video mereka menyanyikan lagu Keluarga Hidup Indah dan kemudian akan dikompilasikan oleh panitia sehingga kita dapat bersama-sama dengan keluarga kita menghayati kehidupan kita di dalam Tuhan melalui pujian Keluarga Hidup Indah. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari juga terlibat karena ini juga bagian dari bagaimana Allah menyediakan pengingat kepada kita untuk dapat secara bertanggung jawab mengelola keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara, untuk menutup khotbah saya teringat pada sebuah cerita mengenai Bunda Teresia. Ketika Bunda Teresia mendapatkan Nobel Perdamaian, Bunda Teresia pernah berkata, bagaimana cara kita mengusahakan perdamaian dunia? Bagaimana kita dapat mengupayakan perdamaian dunia? Apakah kita perlu seperti Bunda Teresia? Bunda Teresia mengatakan, caranya sederhana. Pulanglah dan cintailah keluargamu. Kata-kata ini sangat dalam maknanya yang ingin mengingatkan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bahwa keluarga adalah bagian pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan tanggung jawab ini bukan tanggung jawab yang remeh-temeh atau ringan. Ini tanggung jawab besar yang harus kita sama-sama upayakan, perjuangkan. Dan kita juga tidak berjuang sendiri, karena Allah akan senantiasa menyediakan para pengingat kepada kita untuk kita dapat berproses bersama dalam hidup kita. Maka marilah kita berproses di dalam bulan keluarga ini. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Shalom Jemaat GKI Cira, saya dan Kak Hobert akan menyanyikan lagu yang berjudul Aku dan Seisi Rumahku. Lagu ini kami buat dalam bentuk video lirik atau video yang berisikan lirik agar dapat menolong kita untuk sama-sama menghayati setiap lagu yang ada di dalamnya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang beribadah bersama dengan keluarga kita kepada Tuhan? Mari kita merenungkan dan menghayatinya melalui video lirik ini. Bersatu dalam kasih
Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap puji syukur dan terima kasih karena atas segala berkat dan karunia-Mu kepada kami semua dalam keadaan selamat sampai dengan saat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk proses perizinan dan pembangunan gedung serbaguna damai sebagai rumah ibadah untuk jemaat-Mu GKI Ciledug Raya. Tuhan, berkati setiap proses yang harus dilakukan, setiap prosedur yang harus dipenuhi, dan setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya, baik seluruh jemaat GKI Ciledug Raya, juga panitia PPRI, juga seluruh majelis jemaat, serta setiap pihak-pihak pemerintah terkait di dalamnya. Tuhan berkati agar semuanya boleh berjalan dengan lancar untuk terwujudnya perizinan dan pembangunan rumah ibadah untuk jemaat-Mu GKI Ciledug Raya. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Melanjutkan doa syafaat kami ya Allah, kami juga mau berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, khususnya kehidupan keluarga kami. Tolonglah kami ya Allah sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan keluarga di dalam hidup kami. Kami dapat menjadi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga kami. Karena Engkaulah pemilik hidup kami, Engkaulah pemilik keluarga kami. Tolonglah kami untuk dapat sungguh-sungguh menggarap setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kami, menata layankannya dengan baik, seturut dengan kehendak Allah. Sehingga apa yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan Allah, pemilik keluarga kami, yang menganugerahkan keluarga dalam hidup kami. Demikian Tuhan juga berikan kepada kami hikmat untuk melihat setiap pengingat yang Tuhan berikan dalam hidup kami, agar kami tidak mengeraskan hati kami. Kami mau belajar untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Allah melalui orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami Allah dapat sungguh-sungguh menggumulkan hal ini dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga menyerahkan setiap kami dan juga keluarga kami dalam pergumulan kami masing-masing, baik itu pergumulan pekerjaan kami, pergumulan studi kami, pergumulan ekonomi keluarga kami, bahkan pergumulan keluarga kami, juga pergumulan sosial dan berbagai pergumulan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan. Tuhan tolonglah agar kami dapat senantiasa bergantung hanya kepada Tuhan dan percaya pada tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa dan meyakini Tuhan akan menolong kami melewati berbagai pergumulan tersebut. Tuhan juga memberikan kepada kami juga senantiasa semangat dan juga sukacita, khususnya kepada kami yang juga sedang bersukacita pada hari ini. Biarlah sukacita kami karena berbagai alasan dapat kami hayati sebagai wujud sukacita yang berasal dari Allah, dan kami dapat terus dimampukan untuk menjadi berkat dan mendatangkan sukacita juga bagi sesama kami yang juga membutuhkan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi
Jemaat-Mu GKI Celuk Raya, Tuhan berikan hikmat bagi majelis jemaat dan para aktivis untuk dapat merancang program-program penyesuaian dengan baik, sehingga kehadiran kami dapat sungguh menolong setiap umat yang kami layani. Demikian juga setiap masyarakat yang kami layani. Tuhan, tolonglah kami di dalam melewati wabah ini, dalam berbagai pergumulan komunitas kami ini. Tolonglah kami dapat tetap bergandengan erat, saling memperhatikan dan mendukung di dalam berbagai apa yang kami jalankan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Berikan hikmat bagi mereka di dalam berbagai pergumulan yang sedang dihadapi. Wabah pandemi yang sudah berdampak pada sektor kesehatan, bahkan sampai kepada sektor ekonomi. Tuhan, berikan hikmat bagi pemerintah kami dalam menata berbagai hal ini, berbagai pergumulan ini, karena wabah ini telah berdampak di berbagai sektor kehidupan kami di Indonesia. Tuhan, berikan hikmat juga bagi masyarakat dapat bekerja sama, kooperatif juga di dalam menaati protokol kesehatan. Juga bagi kami dapat saling mendukung dan menguatkan dengan pemerintah kami. Bahkan saling memberikan masukan yang membangun, sehingga pemerintah kami dan kami semua dapat berjalan bersama membangun bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa bagi setiap pemerintahan di seluruh dunia. Tuhan, berikan hikmat dalam mengatasi wabah pandemi ini. Dan juga setiap gereja Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah ibadah minggu yang kami jalankan dapat kami wujudkan dalam hidup kami sehari-hari. Dan kami dapat menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Ya Allah, masih banyak hal yang kami mohonkan daripadamu. Kami meyakini Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan akan menjawab seluruh doa kami. Karena kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami ini hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bergabung bagi jemaat dan simpatisan yang baru pertama kali beribadah online bersama dalam ibadah online GKI Ciledug Raya. Kiranya kita bersama-sama mendapatkan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dasar persembahan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman-Nya yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA nomor rekening 336 800 8003. Umat juga dapat menggunakan QRIS dengan melakukan scan QR Code yang terdapat pada halaman akhir Warta Jemaat hari ini. Hal ini memungkinkan umat untuk memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, OVO, Dana, Link Aja, dan GoPay. Umat dipersilahkan bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Berkati Tuhan agar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing dan boleh berguna sebagai kekuatan kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saat ini kami juga mengucap syukur Tuhan untuk seluruh berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan saat ini kami mau mempersembahkan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Berkati Tuhan persembahan kami ini Tuhan, dan sucikan persembahan kami ini, dan juga
setiap tangan-tangan yang mengelolanya agar dapat berguna untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Dan Tuhan juga mau berkati kami agar kami dapat selalu mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Doa yang tidak sempurna ini Bapa, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tersembunyi ujung tayang, hampir datang masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan, dan Dia tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa jika maksudku tak bersaksi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut Tuhan dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nantiku berbahagia apabila Tamu dapat dengan kemuliaan-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Marilah kita menjadi penggarap-penggarap kebun anggur Allah yang bertanggung jawab, dimulai dari keluarga kita. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka sekarang, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami
Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami